Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabiannya adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Seperti Nabi Adam alaihissalam, mereka umumnya beragama wasani atau penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka'bah, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Hubai, Uzza'ah, Lata, Uzza, dan Manar. Selain itu ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan oleh kaum Sabi'in. Kemudian pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pengangkatan Muhammad sebagai Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa taala terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Tatkala beliau sedang bertahanus di Gua Hiro, waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hiro terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi atau rasulnya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kali, yakni Al-Qur'an surah Al-Alaq 1-5. Turunnya ayat Al-Qur'an pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Qur'an. Menurut sebagian ulama, setelah turunnya wahyu pertama Quran surat Al-Alaq 1-5, turun pula surat Al-Mudaththir 1-7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Setelah itu, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah selama 13 tahun Masehi, secara berangsur-angsur telah diturunkan kepada beliau wahyu berupa Al-Qur'an sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 86 surat. Surat-surat yang diturunkan pada periode Mekah dinamakan surat Makkiyah. Ajaran Islam periode Mekah, ajaran Islam yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, kesucian jiwa. Dan yang keempat, persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah periode Mekah, tujuannya pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam. Orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri
dan kerabat serta sahabat dekatnya mengenai orang-orang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat tahun ke-10 dari kenabian. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah yang tinggal serumah dengannya. Yang ketiga Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah. Dan yang terakhir Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Ammar dari Bani Zuhroh, Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan di atas disebut asabikunal awalun, pemeluk agama Islam generasi awal. Kemudian yang kedua dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surat 26. Tahap-tahap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut: mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makanan dan mengajak agar masuk Islam, walau banyak yang belum menerima agama Islam. Ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harisah. Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab, Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar Al-Ghifari, seorang tokoh kaum Ghifar, Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Dakwah Rasulullah terhadap penduduk Yathrib, Madinah. Gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Kharaj sebanyak 6. Gelombang kedua tahun 6201 Masehi sebanyak 13 orang, dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salamah. Pertemuan umat Islam Yathrib dengan Rasulullah pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Baitul Aqobah. Isi Baitul Aqobah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yathrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah. Selain itu mereka memohon kepada Rasulullah dan para pengikutnya berhijrah ke Yathrib. Kemudian reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah.
Sejarah kebudayaan Islam telah menjelaskan sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah, yakni kaum kafir Quraisy terutama para bangsawan sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Mereka ini ingin mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Rasulullah melarangnya. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang ada kehidupan sesudah mati, yakni kehidupan di alam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dan siksa kubur dan azab neraka. Kaum kafir Quraisy menilai ajaran Islam mereka karena merasa berat meninggalkan agama dan tradisi kehidupan bermasyarakat warisan leluhur mereka, dan kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha bermasyarakat warisan dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah karena Islam melarang menyembah berhala. Kemudian arti hijrah dan tujuan umat Islam dalam berhijrah. Faktor yang mendorong hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang pertama ada tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yastrib, karena pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yastrib menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqobah. Pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang Yastrib ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Hazraj. Saat itu mereka tampaknya datang untuk melakukan haji, tetapi sesungguhnya kedatangan mereka adalah untuk menjumpai Rasulullah SAW dan mendukung mereka agar pindah ke Yastrib. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan serta melindungi Rasulullah beserta para pengikut dan keluarganya seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Perjanjian ini disebut Perjanjian Aqobah II. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruhlah sahabat-sahabat Nabi pindah bersamanya. Strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah adalah berdakwah dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, cara metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah. Berdakwah yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Yang keempat, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam. Dari yang pertama, membangun masjid, mempersaudarakan kaum. Kemudian perjanjian bantu membantu. Yang selanjutnya meletakkan dasar Islam. Demikian dari materi sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.